Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Rozi Alafandi dengan NIM F1A121023 akan mempresentasikan tugas kelima algoritma dan pemrograman, yaitu pembahasan materi. Saya akan membahas materi bab 5, yaitu studi kasus atau case study. 5.1 Akses data langsung. Seorang sekretaris memerlukan suatu program sederhana yang dapat membantunya untuk mengetahui nomor telepon seseorang dengan cepat tanpa harus membuka buku agendanya. Misalkan, nama-nama orang tersebut adalah sebagai berikut. Asgar, nomor teleponnya 0411 324 678. Bahrul 021 434 6783. Dan ada Aldin 022 256 1234. Daud 0411 567 342. Dan nomor telepon terakhir Edi 0411 304. Analisisnya. Ketika program dijalankan, maka muncul permintaan untuk memasukkan satu nama. Nama ini kemudian dicari misalnya dengan rentetan if atau then atau else atau dengan instruksi case. Bila nama tersebut ketemu, maka nomor teleponnya ditampilkan. Bila nama tersebut tidak ada, maka tampilkan nama tersebut tidak ada. Algoritma buku telepon. Mencari nomor telepon seseorang. Di C++. Pertama deklarasi, terus string, nama, nomor telepon, deskripsi, write, ketik nomornya, read, nama, case, nama. Lima titik 2 menjumlahkan deret. Buatlah sebuah algoritma untuk menghitung jumlah deret dengan n buah suku. Contohnya, S sama dengan 1 negatif 1/2 tambah 1/4 kurang 1/6 tambah 1/8 kurang 1/10 tambah 1/12 kurang 1/14 tambah seterusnya. Pertama, ketika dijalankan maka permintaan untuk memasukkan jumlah suku n. 2. Bila diperhatikan maka tanda berselang-seling positif dan negatif. Pada posisi ganjil maka tandanya positif dan pada posisinya genap tandanya negatif. Bisa dilihat pada contohnya. 3. Nilai yang dijumlahkan adalah kelipatan dari 1/2. Dengan posisinya mula-mula 1/12 1/2 kemudian 1/2 kali 2 1/2. Algoritma jumlah deret. Pertama, menjumlahkan deret bersuku n. Deklarasi integer n cacah kali real s deskripsi. Write, terus masukkan berapa banyak suku. Read n s row kiri 1, cacah row kiri 1, k row kiri 0. While cacah kurang dari sama dengan n. Do. Cacah row kiri cacah tambah 1. K row kiri k tambah 2. Kemudian if cacah bagi 2 sama dengan 0. Then S row kiri S kurang 1 per K. Else S row kiri S tambah 1 per K. And if and while. Kemudian write jumlah deret sama dengan S. 5.3
mengelompokkan data. Andaikan dari keyboard dimasukkan n buah data atau bilangan bulat, kemudian akan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kelompok bilangan ganjil dan kelompok bilangan genap dalam bentuk jumlahan sehingga keluaran atau outputnya berbentuk sebagai berikut. Jumlah bilangan ganjil sama dengan jumlah bilangan genap sama dengan analisis. Berapa banyak data harus diketahui terlebih dahulu. Row kiri n. Lakukan perulangan sebanyak n kali untuk A meminta data, B memeriksa data apakah masuk ganjil atau genap. Kemudian C-nya jumlahkan data sesuai kelompoknya. Ketiga, tampilkan hasil penjumlahan. 5.4. Memilih operasi berdasarkan data input. Andaikan operasi terhadap dua bilangan dapat dipilih melalui satu menu, yaitu pilih operasi yang diinginkan. Plus penjumlahan, minus pengurangan, bagi pembagian, kali perkalian. Jenis operasinya, masukkan angka 16. Masukkan angka 28. Hasilnya. Apabila jawaban untuk mencoba ulang adalah Y, maka menu operasi di atas dimunculkan kembali dan proses yang sama berulang kali hingga jawaban pengguna program adalah T besar. 5.5. Pemilihan dua kasus. Terdapat dua proses yang saling berlawanan dan tidak boleh dikerjakan dalam suatu saat. Hal inilah yang disebut pemilihan untuk dua kasus. Proses dipilih berdasarkan syarat atau kondisi. Bila memenuhi, maka dikerjakan proses pertama. Jika tidak memenuhi, maka dikerjakan proses kedua. A. Algoritma ganjil genap. Algoritma untuk mencetak kata genap. Apabila bilangan bulat yang diinput besar adalah bilangan genap dan mencetak kata ganjil. Apabila bilangan bulat yang diinput besar adalah bilangan ganjil. Analisis input. Suatu bilangan bulat N, kita tahu bahwa suatu bilangan bulat apabila bukan genap, pastilah merupakan bukan bilangan ganjil. Jadi, kasus ganjil dan genap merupakan sesuatu yang berlawanan. Hal ini tergolong ke dalam satu pemilihan dua kasus. Syarat suatu bilangan dikatakan genap adalah bilangan tersebut habis dibagi dua. Dengan kata lain, bilangan N dibagi dan 2 bersisa 0. Operator untuk menghitung sisa hasil bagi adalah mod. Jadi syarat bahwa N bilangan genap adalah N mod 2 sama dengan 0. Bagian B. Algoritma terbesar dari dua bilangan. Membuat algoritma untuk mencetak bilangan yang terbesar dari dua bilangan tersebut. Analisis inputnya. Dua bilangan bulat A dan B. Apabila A lebih besar dari B, maka yang dicetak adalah A. Apabila A kurang dari B, maka yang dicetak adalah B. Tetapi apabila A sama dengan B, maka kita dapat mencetak A atau B. Oleh karena itu, kita simpulkan bahwa kita mencetak A apabila A lebih besar sama dengan B, dan B mencetak B apabila terjadi sebaliknya. Bagian C, algoritma menghitung uang lembur. Membuat algoritma untuk menampilkan upah normal, uang lembur, dan total upah yang diterima karyawan. Analisis input, jumlah jam kerja N, outputnya upah normal, uang lembur, dan total upah sama dengan total upah per jam upah lembur, dan batas jam lembur dapat dijadikan sebagai konstanta. Syarat seorang karyawan menerima lembur apabila N lebih besar dari 48. Uang lembur yang diterima adalah selisih jam kerja dengan batas jam lembur dikalikan dengan upah lembur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rumus yang dipakai adalah apabila karyawan tidak mendapat uang lembur, maka lembur sama dengan 0. Upah N kali 2000. Apabila karyawan mendapatkan uang lembur, maka lembur sama dengan N kurang 48 kali 3000. Sedangkan upah sama dengan 48 kali 2000. Bukan upah sama dengan N kali 2000. Bagian D. Algoritma tahun kehabisan adalah tahunnya yang memenuhi syarat. Seperti berkepatan 4. Bukan berkepatan 100 dan berkepatan 400. Buatlah algoritma untuk menentukan apakah suatu tahun merupakan tahun kehabisan atau bukan. Analisisnya, input tahun sama dengan N. Perhatikan syarat tahun kehabisan bagian-bagian A dan B. Dari dua syarat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa syaratnya adalah kelipatan 4 dan bukan kelipatan
Maka syarat yang dilengkapi adalah n mod sama dengan 0 dan n mod 100 0 or n mod sama dengan 400 kurang dari 0. Algoritma syarat keanggotaan suatu jangkauan atau range. Diketahui bahwa himpunan penyelesaian suatu ketidaksamaan adalah x b sama dengan x kurang dari sama dengan 3 lebih besar sama dengan min 3. Diinputkan suatu bilangan x. Buatlah algoritma untuk mencetak penyelesaian bila x himpunan bilangan HP dan mencetak bukan penyelesaian bila x bukan himpunan dari HP. Sekian pemaparan materi bab 5 dari saya untuk melengkapi tugas kelima. Sekian, terima kasih.